Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadif Kumar Rizky dengan NPM 24130450007. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UTS Landasan Pendidikan Musik. Nah, baik, langsung saja. Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan teori behavioristik dan berikan contohnya dalam pembelajaran musik? Baik, saya akan menjelaskan apa itu teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik itu diambil dari kata behave yang artinya kebiasaan atau perilaku. Jadi, teori ini menekankan kepada peserta didiknya bahwasannya jika sudah menambah pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan baru, itu seharusnya secara kebiasaan atau perilaku itu berubah karena mendapatkan pengetahuan itu. Nah, untuk contohnya itu sendiri itu ada di vocalizing. Jadi vocalizing itu pemanasan kita sebelum bernyanyi. Jadi di mana letak BF-nya? Jadi di sini. Sebelum kita tidak bisa bernyanyi, tapi karena latihan vocalizing kita bisa bernyanyi. Itu berubah perilaku atau kebiasaan yang tadi yang nggak bisa menjadi bisa. Selanjutnya ada soal nomor 2, konstruktivistik, dan berikan contohnya. Jadi konstruktivistik itu teori yang membangun pengetahuan secara interaksi. Jadi teori ini lebih menekankan peserta didik itu untuk lebih aktif berpartisipasi, dan di sini pendidiknya atau guru atau dosennya itu sebagai fasilitator atau sebagai hanya membantu saja. Nah, untuk contoh konstruktivistiknya di dalam pelajaran musik ini itu ada misalkan guru atau dosen itu memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk mengaransemen lagu, misalkan katakan saja untuk jingle PSPM. Nah, itu dibebaskan kepada peserta didik untuk mengaransemen sebebas mungkin peserta didik sebisanya tanpa ada bantuan dari dosen. Nah, jadi di situ letak konstruktivistiknya. Jadi bebaskan untuk berpikir secara mandiri dan membebaskan ia membuat aransemen dengan pengalaman pribadinya. Lalu ada kognitivistik, dan berikan contohnya dalam pembelajaran musik. Jadi kognitivistik itu teori yang menekankan kepada prosesnya ketimbang hasil. Jadi teori ini itu melatih untuk cara berpikir atau melogikakan segala sesuatunya dalam belajar. Jadi untuk contohnya di dalam dunia musik itu ada mengapa satu crash itu G, kenapa nggak D? Secara teori G dalam tangan ada G itu yang di crashkan hanya satu, yaitu fish. Nah, jadi di situ letak kognitivistiknya. Apa itu deep learning? Baik, soal selanjutnya deep learning terus sama contoh praktek dalam kelasnya. Deep learning itu apa? Deep learning itu belajar secara mendalam atau sebuah konsep dari pemerintah yang akan diterapkan menjadi sebuah kurikulum. Nah, untuk contohnya sendiri itu seperti kita merubah pandangan atau pola pikir atau paradigma dari yang sekolah itu, bahwasanya sekolah itu bukan hanya mencari nilai, bukan semata-mata untuk mencari nilai, tetapi kita harus ubah bahwasanya sekolah itu untuk mencari pengetahuan. Itu contoh pertama. Itu contoh yang di musik itu ada misalkan dosen itu memberikan tugas mengapa kita harus kita harus memahami latar belakang mengapa dosen itu memberikan tugas. Jadi mengapa ada landasan pendidikan musik, apa yang digunakan, emang apa fungsinya. Jadi di situ letak deep learningnya. Kita dilatih untuk berpikir secara mendalam terhadap yang kita pelajarkan. Selanjutnya ada perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan dasar dan menengah. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi itu seperti universitas, institut, dan akademik dan lain-lain. Tetapi kalau yang dasar, menengah dan dasar itu seperti
PAUD sampai SMA. Nah, fungsinya pun berbeda. Kalau PAUD, yang menengah, yang dasar sampai menengah, itu fungsinya untuk pemerataan pendidikan terlebih dahulu. Jadi memeriksa peserta didik yang dari dasar sampai menengah, memeriksa sudah merata belum, sudah mendapatkan pendidikan yang layak belum. Untuk fungsi yang pendidikan tinggi, itu dia lebih mengembangkan potensinya, lebih bisa berpikir kritis, bisa mendapatkan inovasi baru, dan memperdayakan atau mengembangkan sumber daya manusia di lingkup pendidikan tinggi. Soal selanjutnya, kebijakan transformatif learning itu ada 3 jenis, yaitu peningkatan di abad 21, integrasi teknologi, dan memberdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Jadi peningkatan di abad 21 itu seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Jadi kritis itu kita mampu menguraikan atau menjelaskan sesuatu yang sudah kita pahami. Dan kreatif, memikirkan hal yang baru, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Terus selanjutnya itu ada kolaborasi, menggabungkan antara kedua itu, kreatif dan kritis. Dan selanjutnya itu ada belajar teknologi. Teknologi itu membantu mencari materi atau memudahkan kita dalam belajar atau mengajar. Selanjutnya itu ada memberdayakan manusia untuk tantangan global. Jadi memberdayakan mahasiswa untuk menghadapi globalisasi seperti AI, gadget, dan media sosial. Dan selanjutnya itu ada apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan musik, atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Apa itu landasan pendidikan musik? Jadi landasan pendidikan musik itu ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar cara kita mendidik atau cara kita mengajar dalam dunia musik. Terus ada beberapa pondasi yang akan menguatkan atau mengokohkan sebuah bangunan dalam pendidikan ini. Itu ada teori, keterampilan atau teknik. Terus ada pedagogi, psikologi, dan sejarah, evaluasi, dan teknologi. Jadi kita jelaskan dulu terlebih dahulu secara teori. Teori ini seperti kayak kita bisa menjelaskan notasi itu apa, notasi itu bagaimana, dan sejarah-sejarah dalam dunia musik. Selanjutnya ada keterampilan atau teknik. Keterampilan atau teknik itu seperti skill yang kita kuasain. Seperti kalau saya pribadi, yang menurut saya kuasain itu drum, dan seperti yang lain kayak gitu gitar dan vokal. Dan selanjutnya ada pedagogi. Pedagogi itu cara kita mengajar atau sistem cara kita mengajar. Nah, untuk psikologi itu kita harus memahami psikis dari peserta didik kita agar peserta didik kita mudah atau memahami apa yang kita bicarakan. Selanjutnya itu ada sejarah. Sejarah itu ya seperti kayak kita harus mengetahui sejarah musik itu asal usulnya seperti apa. Dan teknologi itu alat yang membantu kita untuk mengerjakan sesuatu atau mempermudah kita untuk bekerja atau apapun itu untuk mencari informasi dan sebagainya. Soal selanjutnya itu ada, jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang Anda gunakan, dan jelaskan alasannya dan penerapannya. Jadi jika saya menjadi guru, teori apa yang saya ajarkan kepada siswa? Jadi menurut saya teori apa? Itu teori Suzuki. Kenapa teori Suzuki? Karena pertama saya suka dengan teori Suzuki dan saya emang menerapkan teori Suzuki itu sendiri. Alasannya mengapa saya memilih itu, pertama karena saya suka dan karena saya juga menerapkan itu. Dan yang kedua itu karena menurut saya teori Suzuki itu lebih jadi teori Suzuki itu menekankan peserta didik untuk belajar musik sedini mungkin, dan cara penerapannya itu repetisi atau secara berulang-ulang agar lebih paham ya. Soal selanjutnya
Jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif. Oke. Jika saya sudah menjadi guru musik dan saya menemukan siswa yang ada kendala dalam memahami piano, dalam memahami atau susah dalam memahami chord piano, saya ada tahapnya, saya ada jawaban. Yang pertama itu saya memberitahu dia, saya akan menulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan saya akan mengasih tahu dia bahwasanya 1 itu C, 2 itu D, 3 itu E. Jika itu dia belum paham, saya akan menggunakan tahap selanjutnya, yaitu memahami pola piano. Jadi di piano itu ada 2 tuts hitam dan ada 3 tuts hitam. Jadi polanya 2, 3, 2, 3, 2, 3. Dan saya akan menjelaskan kepada peserta didik saya, 2 hitam, tuts 2 hitam piano di tuts yang pertama yang di bawah yang putih itu sama dengan C. Dan yang kedua di tuts 3 hitam piano di tuts putih yang pertama itu ada chord F. Baik, itu jawaban saya di soal TS ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.